Family Seeker, hari ini kita mau ngebahas 3 aktor sekaligus di mana 3 aktor ini harus menghadapi tingkah laku para sasaengnya yang sangat brutal. Gimana ceritanya? Yuk kita langsung bahas. Baru-baru ini aktor Tiongkok Chang Ling-he kembali menjadi sorotan publik, yaitu setelah studio Chang Ling-he dan tim kuasa hukumnya memberikan laporan terbaru tentang perkembangan gugatan hukum yang mereka lakukan terhadap beberapa kasus pencemaran nama baik, penyebaran rumor palsu, dan pelanggaran privasi terhadap Chang Ling-he dari tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Dan mereka berkata bahwa beberapa di antaranya telah dimenangkan di pengadilan. Pihak studio Chang Ling-he menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak Chang Ling-he sebagai public figure yang selama ini selalu menjadi sasaran fitnah dan juga informasi palsu. Mereka juga menekankan bahwa tindakan tegas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan internet yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Chang Ling-he memang selama ini hanya diam terhadap tindakan para hatersnya. Dia tidak pernah kelihatan marah sedikit pun, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Tapi ini bukan berarti dia takut terhadap para hatersnya. Dia hanya manusia biasa yang berusaha untuk bersabar. Tapi kesabarannya ini ada batasnya. Jadi jika para haters tidak bisa menghargai Chang Ling-he, maka jangan salahkan jika ia akhirnya menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jera pada akun-akun sampah tersebut. Contoh kasusnya adalah ada seorang sasaeng yang secara ilegal memperoleh informasi pribadi Chang Ling-he, seperti misalnya nomor telepon Chang Ling-he, nomor telepon orang tuanya, serta nomor telepon anggota tim manajemennya dan juga rekan-rekannya. Lalu sasaeng tersebut berulang kali mengirimkan pesan teks yang menghina dan memfitnah Chang Ling-he. Sasaeng ini mengarang cerita tentang hubungan yang tidak pantas antara Chang Ling-he dengan seorang blogger perempuan. Sasaeng ini menghina karakter dan juga integritas Chang Ling-he. Sasaeng tersebut juga berkata bahwa tidak akan membiarkan Chang Ling-he lolos begitu saja. Coba Family Seeker bayangkan kalau ada orang tua yang menerima pesan teks yang menjelek-jelekan anak mereka seperti ini. Betapa sedihnya. Lalu ada juga kasus di mana pemilik sebuah usaha atau bisnis menggunakan foto Chang Ling-he tanpa izin untuk iklan komersial mereka di platform Taobao dan JD. Lalu ada sejumlah pengguna Weibo dan Douban yang menyebarkan rumor palsu tentang Chang Ling-he. Itulah beberapa contoh kasusnya dan semua kasus ini sedang diproses secara hukum. Melihat langkah tegas Chang Ling-he ini, banyak fans yang memujinya dan berharap para selebritas yang lain pun bisa mempunyai keberanian seperti Chang Ling-he, sehingga di masa mendatang para haters ataupun sasaeng tidak bisa bertindak sembarangan lagi. Jadi ternyata selama ini Chang Ling-he diam saja bukan karena takut, tapi karena dia dan timnya sedang mengumpulkan bukti-bukti kejahatan para hatersnya untuk kemudian ditindak secara hukum. Sekarang kita akan bahas sedikit profil Chang Ling-he. Ia lahir di Jiangsu, China pada tanggal 30 Desember 1997. Jadi tahun ini ia akan berusia 28 tahun. Sebenarnya ketika kuliah, Chang Ling-he mengambil jurusan teknik elektro di Nanjing Normal University dan dia sangat suka sekali dengan mata pelajaran fisika. Jadi seharusnya ia menjadi seorang engineer kalau melihat mata kuliah yang dia ambil. Namun arah hidupnya ini tiba-tiba berubah setelah ada seorang agen yang mengajak Chang Ling-he untuk mengikuti sebuah audisi dan ternyata sampai sekarang ia keterusan menjadi aktor. Ia memulai debutnya pada tahun 2020 melalui sebuah drama yang berjudul Maiden Homes. Drama-dramanya yang terkenal antara lain adalah drama yang berjudul Story of Kuning Palace pada tahun 2023 dan drama yang berjudul The Best Thing pada tahun 2025. Berbicara tentang sasaeng, ternyata baru-baru ini
Aktor Tiongkok Liu Yuning pun sempat bikin heboh setelah ia mengungkapkan bahwa ia sampai harus membeli semprotan merica demi menghadapi para sasaeng. Dia merasa perlu melakukan hal ini demi keselamatan pribadinya. Dia bercerita bahwa saat ia mengunggah kegiatan sehari-harinya di sosial medianya, seperti misalnya ketika olahraga atau belanja, seorang penguntit pasti langsung muncul dengan cepat di tempat itu. Jadi saat ia pergi ke pusat kebugaran, ia diikuti. Saat jalan-jalan, ia diikuti. Dan ia mengaku bahwa ini rasanya sangat tidak menyenangkan. Insiden sasaeng yang paling menakutkan buat Liu Yuning adalah saat ia diikuti lebih dari 20 orang ketika ia berbelanja santai di kota Xi'an. Bahkan seorang penguntit sampai nekat menyamar sebagai staf hotel untuk memata-matai Liu Yuning hingga ke kamar hotelnya. Ia pernah mencoba berbicara sopan kepada para sasaeng ini, tapi tetap diabaikan. Hal ini membuatnya merasa tidak dihormati. Pernyataan Liu Yuning ini cukup menyentuh hati para penggemarnya, sehingga mereka berseru agar publik lebih sadar tentang pentingnya menghormati privasi para selebritas. Sedikit tentang profil Liu Yuning. Ia adalah seorang penyanyi dan aktor Tiongkok yang lahir pada tanggal 8 Januari 1990 di Liaoning, China. Jadi sekarang ia sudah berusia 35 tahun. Ia memulai karirnya sebagai penyanyi di bar-bar lokal. Lalu ia mulai melakukan pertunjukan jalanan bersama dengan teman-temannya. Dan mereka membentuk sebuah grup yang bernama Modern Brothers. Dengan kata lain, ia menjadi penyanyi jalanan. Dari sini, mereka mulai melakukan siaran langsung di platform Yeye. Dan Liu Yuning dikenal karena suaranya yang unik. Popularitasnya meledak pada tahun 2018, yaitu ketika video bernyanyinya menjadi viral di Douyin. Hari ini, Liu Yuning dikenal sebagai salah satu raja soundtrack dari drama-drama China. Bahkan pada tahun ini, ia memulai tur konser solonya dan tur konser solonya ini sukses besar. Selain nyanyi, ia juga memulai karir aktingnya pada tahun 2016 melalui sebuah film yang berjudul Class 952 dan namanya semakin dikenal melalui drama yang berjudul The Story of Pearl Girl pada tahun 2024 dan drama yang berjudul The Prisoner of Beauty pada tahun 2025 ini. Bukan hanya Chang Ling-he dan Liu Yuning, ternyata aktor Che Yu juga baru-baru ini mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari para sasaeng. Gimana ceritanya? Jadi kompleks perumahan mewah tempat tinggal Che Yu dikabarkan diserbu oleh para sasaeng. Padahal kompleks perumahan ini sudah dilengkapi dengan berbagai sistem keamanan seperti sistem pengenalan wajah dan juga akses kartu. Tapi tampaknya para sasaeng ini berhasil masuk dengan menyamar sebagai penghuni. Kompleks perumahan ini dihuni oleh banyak selebritas. Tapi sejak Che Yu pindah ke sana, para selebritas ini jadi tidak bisa bergerak dengan leluasa. Hal ini dikarenakan popularitas Che Yu yang sedang meroket pesat, sehingga para penggemar beratnya selalu mengejar-ngejarnya. Para selebritas ini sampai harus menghindari jalan-jalan yang biasa mereka gunakan saat keluar atau masuk ke kompleks perumahan tersebut karena para sasaeng Che Yu sudah menunggu di sana. Selain diintai di kompleks perumahannya, Che Yu juga mengalami kebocoran informasi pribadi, seperti misalnya nomor telepon pribadinya, sehingga ia terus-terusan menerima pesan teks yang melecehkan dan juga mengancam. Sebelumnya, ia juga sering dibuntuti di pesawat, di bandara, di hotel, dan di lokasi lainnya. Bahkan ada yang mencoba untuk masuk ke ruang pribadinya. Karena hal ini, banyak pihak di Weibo menyerukan bahwa menguntit adalah tindakan ilegal dan mereka menyerukan untuk melawan para penguntit dan agar para penguntit menjauhi kehidupan pribadi para selebritas. Siapakah Che Yu ini? Che Yu adalah aktor dan penyanyi Tiongkok yang lahir pada tanggal 6 Juli 2002 di Jiangsu, China. Jadi sekarang usianya sudah 23 tahun. Sebelumnya, ia adalah anggota boy group Tiongkok yang bernama Guanghe Shaonian.
Namun pada tanggal 8 Desember 2022, Cheyu mengungkapkan bahwa ia mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu anggota grup yang bernama Sing Yuan dan juga oleh perusahaannya. Hal ini membuatnya meninggalkan grup dan perusahaan tersebut pada awal tahun 2023-nya. Pada tanggal 15 Mei 2024, Cheyu merilis lagu solo pertamanya yang berjudul Ni Kuo Te Hai Hauma. Selain nyanyi, ia juga terjun ke dunia akting. Dramanya yang paling populer adalah drama BL atau Boys Love yang berjudul Revenge Love pada tahun 2025 ini. Di dalam drama ini, ia beradu akting dengan aktor Tien Suning. Chemistry di antara mereka berdua ini menuai banyak pujian, sehingga cuplikan adegan drama tersebut banyak beredar di sosial media dan membuat nama mereka berdua semakin dikenal oleh publik. Untuk info, drama BL ini adalah drama percintaan antara laki-laki dengan laki-laki. Mungkin karena drama dengan genre seperti ini jarang, maka nama Cheyu dan Tien Suning menjadi sangat terkenal. Sebagai penutup, Sasaeng adalah penggemar yang terlalu berobsesi terhadap idolanya. Mereka mengikuti idolanya kemana-mana, mengintai para idolanya, dan bahkan mencari informasi pribadi para idolanya. Sasaeng ini mungkin saja memiliki masalah kesehatan mental yang serius, sehingga perlu diatasi dengan cara yang tepat dan juga profesional. Akhir kata, sebagai seorang penggemar, kita harus bisa mengatur batasan yang jelas dengan idola kita. Kita harus menjadi penggemar yang sehat dan bisa menghargai kehidupan pribadi idola kita. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!